Banyak orang tua sering mengeluh sakit pinggang dan lemas. Dokter terkenal ini ungkap rahasia, penyebab utamanya justru ada di meja kerja Anda setiap hari. Ini bukan hanya nasihat untuk ayah dan suami Anda, simak sampai tuntas. Di suatu sore yang biasa, di suatu ruang praktek dokter yang hampir semua bagiannya berwarna putih. Di dalamnya, ada seorang lelaki tua namun berwibawa dengan baju jasnya yang berwarna putih bersih dan stetoskop yang menggantung di lehernya. Iya, dia adalah seorang dokter yang tampak berwibawa. Sedang sibuk menulis catatan medis sebagai rekam medis dari pasien yang baru saja keluar dari ruang itu yang telah selesai ditanganinya. Dia terus saja menunduk dan serius menulis sesuatu di buku catatannya, hingga tidak menyadari bahwa pasien selanjutnya sudah masuk ke ruangan itu dan sudah berdiri di hadapannya. Di tengah keseriusannya, dia dikejutkan oleh sapaan dari suara yang sebenarnya sudah sangat dia kenali dan sangat akrab di telinganya. Perlahan dia mengangkat kepalanya dan berusaha melihat wajah siapa yang tadi menyapanya. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang. Si Akang mah kalau sudah ngerjain saya teh suka kebangetan. Silakan duduk. Kita santai saja ya. Kebetulan Akang adalah pasien terakhir hari ini. Gimana? Ada apa nih kok sampai mau-maunya ngantri di antara pasien-pasien saya, bahkan rela di posisi yang terakhir? Pasti lama ya nunggunya. Iya, Pak Dokter. Gak apa-apa. Saya mah rela pisan bersabar demi bisa ketemu dan ditangani oleh Pak Dokter yang hebat ini. Akang mah kalau sudah ngaledek saya teh bisa aja. Andai saja itu bukan dari Akang ucapannya. Mungkin sekarang saya sudah tidak lagi di sini karena terbang tinggi oleh pujian yang bikin orang jadi terbang hingga luar angkasa. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya Akang dan keluarga? Ya, seperti yang Pak Dokter lihat sendiri, saya mah masih tetap ganteng dan tampan mempesona. Serius nih Kang, Akang puji ini kenapa? Apa yang Akang rasakan hingga mau datang di ruang dan jam praktik saya? Semoga saja tidak ada yang serius. Gini nih Pak Dokter, akhir-akhir ini saya teh kok sering merasa cepet capek, mudah mengantuk, terutama di jam-jam yang seharusnya saya bisa bekerja. Wah Kang, untuk lebih memastikan sebaiknya Akang saya periksa dulu ya, detak jantung dan tekanan darahnya. Tenang Kang, saya hanya akan memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya saja kok. Saya nggak akan memeriksa isi otak dan isi hatinya kok, apalagi isi kantongnya. Karena saya sudah bisa menduga kok, apa saja dan siapa saja yang berada di sana. Iya Pak Dokter, terus terang, saya teh kayaknya masih suka sulit mikir kalau nggak ada rokok dan kopi. Apalagi kalau untuk merenung di WC, rasanya kurang sempurna kalau nggak sambil ngerokok. Iya. Saya paham dan sangat mengerti soal itu. Gak apa-apa Kang, saya tidak sedang menghakimi soal itu. Nanti akan saya tuliskan resep obat untuk meringankan efeknya ya. Iya Pak Dokter, terima kasih banyak ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Dokter juga kan suka ngerokok. Walau saya tahu, Pak Dokter mah melakukannya teh sambil susu lumputan. Shh, jangan berisik ya Kang. Yang Akang harus patuhi itu adalah nasihat dokternya, bukan kelakuan dokternya. Tapi, serius nih Kang, dan saya paham, merokok dan kopi itu memang sudah kayak jadi pasangan hidup. Tapi kalau sudah di usia seperti kita, hal-hal kecil ini bisa punya efek besar. Maksudnya teh gimana Pak Dokter? Begini Kang, kopi dan rokok itu sama-sama punya efek ke jantung kita. Jantung kita dipaksa bekerja lebih keras, padahal dia juga butuh istirahat. Jadi wajar kalau Akang merasa cepat lelah, karena mesinnya dipaksa kerja non-stop. Wah, saya kira mah lelahnya itu hanya karena kurang tidur saja. Itu juga salah satu efeknya. Akang merasa sulit konsentrasi kan? Itu karena kualitas tidur Akang terganggu. Kopi dan rokok itu membuat tubuh kita terus siaga, padahal di malam hari tubuh kita rileks. Akibatnya, tidur jadi tidak nyenyak dan bangun-bangun badan malah terasa pegal dan sakit pinggang. Banyak pasien saya juga sering mengira ini karena kurang olahraga, padahal bukan. Jadi bukan karena saya kurang olahraga, Dok? Olahraga penting, tapi kebiasaan itu dampaknya lebih langsung, Kang. Nikotin itu bisa mengganggu aliran darah ke seluruh tubuh kita, termasuk ke tulang belakang kita. Kalau tulang tidak dapat nutrisi cukup, ya wajar kalau sering sakit. Saya tidak menyangka kalau hal sekecil itu ternyata bisa jadi penyebabnya. Nah, Kang, jadi itu dia penyebab Akang sering mudah lelah dan sulit konsentrasi. Sekarang untuk sementara, coba kurangi dulu rokok dan kopinya ya. Saya juga akan berikan resep untuk meringankan efeknya. Baik, Pak Dokter. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Kang. Akang tahu kan, di usia seperti kita, bukan hanya soal rokok dan kopi. Ada banyak hal lain yang diam-diam bisa menggerogoti kesehatan dari hal-hal yang sering kita abaikan. Dan obrolan di antara dua sahabat itu pun berlanjut, membawa mereka ke perenungan yang lebih dalam tentang kesehatan di usia senja. Apa saja hal-hal lain yang dokter itu maksud? Dan bagaimana cara pasien yang juga adalah sahabatnya itu mengatasi semua itu? Nantikan di seri berikutnya yang akan tayang di channel Kontemplasiku edisi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.